kepada beliau dipersilakan. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa karim wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang sama kita hormati, ini kodimnya majlis nih. Tadinya sebelum ada yang lain, saya jadi deg-degan ini ya. Ada yang punya majlis. Yang sama kita hormati, kita cintai, kita ta'zimi Al-Mukarram Al-Ustadz Samsul Ma'arif MA. Kalau aneh SAG lain. Ustadz Hasim Haq SAG, Sarjana Alam Gaib. Julukannya beda. Tadi kalau nggak salah siang beliau ngirimin statusnya katanya Maulid Arba'in. Aneh rada-rada bingung nih. Padahal aneh udah nyiapin tema keutamaan Al-Quran. Biasanya aneh bahas soal itu, Ustadz Faris biasanya bahas tentang Maulid Sintuturon. Aneh bahas tentang keutamaan Quran. Belum hatam kita bahas itu tuh. Apalagi kemarin sebentaran. Akhirnya beliau kalau nggak salah menjelang sore bikin status tuh, ngirim, wah Maulid Arba'in, kagak nyambung nih Anda kalau bicara soal keutamaan Al-Quran. Akhirnya temanya kayaknya harus dirubah. Temanya tentang Maulid Nabi. Udah masuk belum sih? Belum kan ya? Tapi demi menghormati khadimnya majlis, khususnya di pimpinan Ponpes, Anda mau bahas masalah sedikit tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama, berhubungannya juga dengan Al-Quran sama. Cuman yang kemarin kita bahas mengenai syafaat dari Al-Quran. Nah ini spesial, syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam demi berkhidmat kepada Maulid Arba'in 40 hari. 40 hari. Jadi aneh masuk biar kita nih dapat keberkahan, khususnya aneh pribadi nih dapat keberkahan dari Maulid Arba'in ini. Satu ketika Rasulullah sedang bermajlis dengan para sahabat, makan-makan ya Rasulullah lagi bermajlis, tetapi lagi sedang makan. Tiba-tiba Rasulullah mengangkat tangannya. Ini ada di Sahih Bukhari. Apa dikatakan oleh Rasulullah? Ana sayyidun nasi yaumal qiyamah. Rasulullah nih, ini hadis rada-rada panjang. Apa kata Rasulullah? Ana sayyidun nasi yaumal qiyamah. Aku adalah pemimpin para manusia pada hari kiamat. Bengong sahabat tuh, tiba-tiba Nabi lagi enak-enak makan, angkat tangan, berbicara, ana sayyidun nasi yaumal qiyamah. Kemudian Rasulullah bersabda kembali, hal tadru limada? Apakah kalian tahu kenapa? Sahabat itu kalau di hadapan Rasulullah, jangankan menatap, jangankan menjawab pertanyaan Rasulullah, seakan-akan dia punya kepala ditenglengin burung. Kagak berani ngangkat. Jangankan menatap wajah baginda, menyaut aja bahasa kita orang Betawi itu takut salah. Seakan-akan dalam riwayat dikatakan ini seperti ada burung di atas kepala tuh. Supaya itu burung gak pergi, dia diem aja. Kata Rasulullah, hatta tadru limada, apakah kalian tahu kenapa? Rasulullah menjawab kembali, yajma'ullahu an-nasal awwalina wal akhirin fi sa'idil wahid. Yajma'ullahu an-nasal, Allah ngumpulin semua di padang mahsyar. Allah ngumpulin semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai zaman kita nih akhir dunia.
sebelum kiamat Allah kumpulin pada satu lapangan. Dikatakan dalam riwayat tersebut lapangan itu terhampar seperti perak. Bis-sa'idil wahid, terhampar tuh. Yajma'ullahu nasal awalina wal akhirin fis-sa'idil wahid. Saat itu nggak ada naungan. Dikatakan dalam hadis lain tak ada apa namanya? Ada lupa hadisnya. Kira-kira apa hadisnya? Pada saat itu, pada saat di hamparan tersebut, kalau kita enak nih, ada atap. Kalau bahasa orang hajatan ada pelampangnya. Di situ nggak ada. Kita nggak tahu tuh dari pertama kali ketika Allah tiupkan sangkakala yang pertama, modar semua manusia. Kemudian ditiupkan sangkakala yang berikutnya, dibangkitkan, nggak ada naungan. Sab'atu yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zilluhu. Nggak ada tuh naungan. Kecuali orang yang tadi sab'atu yuzilluhum, 7 golongan yang Allah berikan naungan. Kita nggak bicara naungan, kita bicara syafaat. Dikatakan dalam hadis tersebut, fayusmi'umud da'i fayanfuduhumul basar wa tadnu samsu minhum. Matahari seakan-akan dekat, 1 jengkal. Gosong kali manusia. Tapi beda. Pada saat manusia dibangkitkan pada saat padang mahsyar, keadaannya bukan seperti sekarang. Nggak makan, nggak minum, masih hidup. Bahkan dikatakan dalam riwayat ada orang berkeringat saking nunggunya lama tuh keputusan Allah di padang mahsyar. Ada orang berkeringat dari mata kaki, dengkul, bahkan dia tenggelam dengan dia punya keringat. Bayangkan, antum nunggu berapa lama tuh di padang mahsyar? Dibangkitin, dikumpulin di padang mahsyar, nunggu ratusan ribuan tahun. Kecuali orang-orang yang dekat dengan Rasulullah, nunggunya seakan-akan bentar lagi johor. Nggak lama. Faballagon nasa, manusia ini pada saling apa? Minal ghammi wal karbi, dalam keadaan susah, dalam keadaan takut. La yantikuna ma lam yahtamilun, seakan-akan udah nggak mampu nih nahan. Kelamaan di padang mahsyar, seakan-akan udah nggak mampu. Ini kita berapa lama nih nunggu begini? Yaqulun nasa ba'duhum li ba'di. Mereka sama-sama saling berkata. Kita nih pada saat itu kumpul, pada saat itu berkata, ini sampai lama nih. Sampai kapan kita begini nih? Emang nggak ada yang ngasih syafaat kita begini? Kapan nih pengadilan Allah ini akan datang? Kapan ini perhitungan hisab akan datang? Kapan surga akan dibuka? Nggak ada yang tahu. Faballagun nasa minal ghammi wal karbi ma la yantikuna wa la yahtamilun. Kemudian manusia saling berkata, yaquluna ba'duhum li ba'd, ala tara ma qad balagakum, ala tanzuruna may yasfa' minkum ila rabbikum. Mereka saling berkata, ini siapa ini? Ini nggak ada yang tahu keadaan kita. Apakah kalian tidak melihat kondisi kita? Ini lagi ngomong nih, Masda lagi ngomong sama Sukron, ini berapa lama ini kita begini? Sukron ngomong lagi ke Otoy, emang nggak ada yang bisa ngasih syafaat ini? Manusia saling berkata tuh sama lain. Dikatakan yaqulun nasa ba'duhum li ba'di. Ada orang punya ide, alaikum bi Adam. Oh, datengin Adam. Kenapa mesti mendatangi Adam? Dikatakan dalam satu hadis tersebut, ya Adam, mereka datang, fayatuna Adam. Ya Adam, anta abul bashar. Wahai Adam, engkau nenek moyang manusia. Hai Adam, engkau bapaknya manusia. Asal mulanya manusia berasal dari kamu. Ya Adam, anta abul basar, khalaqallahu biyadihi. Allah menciptakan dirimu dengan tangannya. Wa nafaha fika ila ruhi. Allah meniupkan ruhnya dengan dirinya. Wa amaral malaikata fasajadu lak. Dan Allah memerintahkan manusia bersujud kepadamu. Isfa'lana ila rabbika. Mintakan syafaat kepada Tuhanmu. Tuh, serombongan datang. Bisa puluhan juta, bisa ratusan juta datang tuh kepada Nabi Adam. Minta yang tadi. Ya Adam, anta abul basar, wahai engkau Adam, nenek moyang manusia.
Engkau diciptakan Allah dengan tangannya, engkau Allah tiupkan ruh dengan dirinya, kemudian Allah memerintahkan malaikat bersujud kepadamu. Isfa'lana ila rabbika ala tara ma nahnu fihi. Apakah engkau tidak melihat keadaan kami Adam? Ala tara ma balagan. Apakah engkau tidak lihat apa yang menimpa kami? Apa Adam jawab? Inni qad ghadibal yawma ghadab lam yaghdab qablahu mislahu wa la yaghdab ba'dahu mislahu. Tuhanku hari saat ini benar-benar marah. Ini Adam yang jawab. Tuhanku hari ini saat ini sedang marah dan belum pernah marah sebelumnya saat ini dan tidak akan marah sesudahnya. Tuh. Benar-benar ini lagi emosi nih. Allah lagi emosi ngadepin manusia tuh. Adam, nenek moyang kita, Babul Bashar. Apa kata Adam? Allah saat ini sedang marah dan tidak pernah marah sebelumnya dan tidak akan pernah marah sesudah saat ini. Maksud sesudah hari kiamat Allah nggak akan marah-marah lagi. Apa kata Adam? Inni qad nahani an sajarati fa'asaitu. Dulu Tuhanku pernah melarangku mendekati satu pohon. Kemudian aku melanggarnya, aku mendurhakainya. Jadi Nabi Adam, ketika serombongan manusia memintakan syafaat kepada Nabi Adam, apa yang dikatakan? Adam menceritakan dia punya dosa. Adam punya dosa cuma satu. Dosanya Adam cuma satu. Ketika diperintahkan untuk tidak mendekati satu pohon, buah khuldi, Nabi Adam mendekati. Sampai hari kebangkitan Nabi Adam untuk memberikan syafaat, dia malu sebab dia punya dosa. Kita bikin dosa sehari berapa kali? Mintanya luar biasa sama Allah. Gak ada malunya kita. Nabi Adam satu kali dia berbuat dosa seumur hidup. Dia berumur ribuan tahun. Dimintakan syafaat, dimintakan pertolongan, dia malu. Nafsi, nafsi, nafsi. Kata Nabi Adam, diriku, diriku, diriku. Idhabu ila ghairi, pergilah dariku. Idhabu ila Nuh. Tuh. Gagal nih serombongan orang. Minta sahabat ke Nabi Adam gak bisa. Kemudian disuruh Nabi Adam, idhabu ila Nuh. Pergilah kepada Nuh. Fayatuna Nuh. Datang lagi tuh serombongan. Cari di mana Nabi Nuh. Ketemu lagi Nabi Nuh. Ya Nuh, anta awwalur rasul min ahlil ardi wa qad sammakallahu 'abdan syukur. Wahai Nuh, engkau adalah rasul pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk penduduk bumi. Wa qad sammakallahu 'abdan syukur. Dan Allah memberikan julukan menamai engkau adalah hamba yang bersyukur. Jadi Nabi Nuh itu aslinya namanya bukan Nuh. Nabi Nuh aslinya bukan Nuh. Itu julukannya dia itu. Di dalam satu riwayat dikatakan nama dari Nabi Nuh Abdul Ghafar. Ada yang mengatakan ya Syakur, karena dia hamba yang bersyukur. Bagaimana Nabi Nuh tidak bersyukur? Nabi Nuh berumur kurang lebih 1000 tahun. Berdakwah ratusan tahun, punya umat cuma 80. Berdakwah ribuan tahun cuma punya umat 80, kurang lebih. Berarti dalam 100 tahun beliau cuma dapat pengikut 10. Ini ujian nih buat kita-kita para ustadz, para kiai, para dai. Jangan takut ada dakwah. Nabi Nuh dakwah 1000 tahun. Ada yang mengatakan riwayat 950 tahun cuma punya pengikut 80. Makanya dia mendapat julukan dari Allah, wa qad sammakallahu 'abdan syakur. Kemudian isfa'lana ila rabbika. Rombongan itu begitu lagi ngomong seperti yang dikatakan dia kepada Nabi Adam. Apa yang dikatakan kepada mereka, kepada Nabi Nuh, ya Nuh, berikan syafaat kepada Tuhanmu. Jawaban Nabi Nuh sama dengan jawaban ketika Nabi Adam dimintakan syafaat. Apa yang dikatakan Nabi Nuh? Inni qad ghadibal yawma ghadab lam yaghdab qablahu mislahu wa la yaghdab ba'dahu mislahu. Sama. Tuhanku saat ini belum pernah marah yang seperti ini sebelumnya dan tidak akan marah seperti itu lagi sesudahnya. Sama seperti dia dengan Nabi Adam, Nabi Nuh menceritakan dengan dia punya dosa, kenapa dia tidak bisa memberikan syafaat. Apa yang dikatakan?
Inni qad kana li da'watan da'autuha ila qaumi. Tuh. Nabi Nuh berkata, aku pernah mendoakan keburukan kepada kaumku. Apa doa Nabi Nuh? Supaya kaumnya diazab, makanya ada namanya banjir bandang. Satu, Nabi Adam punya dosa satu, dia takut minta sama Allah untuk memberi syafaat. Nabi Nuh, dia dakwah, dia beribadah 950 tahun, dalam riwayat lain 1000 tahun. Dia cuma sekali ngedoain umatnya tuh, karena tidak mau beriman kepada Allah, datang banjir bandang, dia nggak berani minta sama Allah untuk syafaat. Apa dikatakan Nabi? Nafsi, nafsi, idhabu ila ghairi, idhabu ila Ibrahim. Bingung lagi nih serombongan. Nabi Adam gak mau ngasih syafaat, Nabi Nuh gak mau ngasih syafaat. Datang lagi rombongan tersebut nyari yang namanya Nabi Ibrahim. Fayatuna Ibrahim, ya Ibrahim anta Nabi Allah wa khaliluhu fil ardi fi ahli al-ardi. Wahai Nabi Ibrahim, engkau adalah Nabi Allah dan kekasihnya di muka bumi. Isba'lana ila rabbika, mintakan syafaat kepada Tuhanmu. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Sama. Jawabannya seperti jawaban Nabi Adam, jawaban Nabi Nuh. Nabi Ibrahim demikian dia punya jawaban. Hari ini Tuhanku benar-benar marah. Sama jawabannya begitu. Kemudian Nabi Ibrahim sama menyebutkan dia punya dosa. Nabi Ibrahim punya dosa, dianggap dia berbohong 3 kali. Inni qad kadzabtu salasa kadibat. Dia pernah berbohong 3 kali. Nabi Ibrahim umurnya panjang, berbohong 3 kali, dia minta syafaat sama Allah, dia malu, dia takut. Apa kebohongan Nabi Ibrahim? Ada yang tahu? Nabi Ibrahim punya kebohongan. Ada yang tahu? 200.000 nih. Ya Ustaz mah pasti tahu. Gak seru. Nabi Ibrahim seumur hidup punya kebohongan 3 kali. Yang pertama ketika Nabi Ibrahim sedang hijrah ke Babilonia. Nih kebohongan Nabi Ibrahim yang pertama. Di situ ada Fir'aun. Fir'aun ini demen banget namanya bini orang. Kata Nabi Ibrahim kepada istrinya apa? Nanti ketika pasukan Nabi Fir'aun bertanya tentang kita, jawab, engkau bukan istriku, engkau adikku. Cakep banget ini. Siti Hajar, Siti Sarah tuh cakapnya luar biasa. Ketika nanti pasukan tersebut bertanya siapa kamu, katakan engkau adikku. Gak jadi digodain tuh sama Fir'aun. Karena apa nih? Fir'aun demen banget godain bini orang. Tuh kebohongan Nabi Ibrahim yang pertama. Itu bohong demi kebaikan padahal. Tapi dia malu. Kemudian kebohongan kedua apa? Ketika raja, apa kalau dulu Nabi Ibrahim dibakar? Namrud. Ketika serombongan lagi mengadakan perayaan nih pas Raja Namrud dan rakyatnya, patung-patung lagi dihias. Nabi Ibrahim diajak sama dia punya paman untuk mengikuti perayaan tersebut. Nabi Ibrahim bohong dia lagi sakit. Aku nggak mau, aku lagi sakit, lagi meriang. Nabi Ibrahim nggak jadi dia ngikutin perayaan. Dia nikung, dia ambil kampak, itu patung-patung punya Raja Namrud dihancurin sama Nabi Ibrahim. Kebohongan yang keduanya apa? Dia ngaku sakit pada saat perayaan patung-patung Raja Namrud. Itu kebohongan kedua. Kebohongan ketiga apa? Setelah itu di kampak hancur, ditinggal patung yang paling gede. Dia punya kampak dikalungin ke patung tersebut. Apa yang ketika ditanyakan pasukan Raja Namrud? No, yang ngancurin patung-patung tadi. No, patung yang paling gede. Kebohongan Nabi Ibrahim yang ketiga. Nafsi, 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 kata Nabi Ibrahim. Idhabu ila ghairi, idhabu ila Musa. Nabi Ibrahim berbohong 3 kali, dia malu untuk memberikan syafaat. Dia ngoper lagi. Pergi dariku, idhabu ila Musa. Serombongan lagi nyari. Ini bagaimana nih? Nabi Adam gak mau, Nabi Nuh gak mau, Nabi Ibrahim gak mau. Akhirnya nyari yang namanya Nabi Musa. Ketemu fayatuna Musa, ya Musa, anta Rasulullah. Faddalakallahu birisalati wa bikalamihi. Dia Nabi Musa. Perhatikan Nabi Musa.
dia punya umat paling banyak setelah Nabi Muhammad SAW. Makanya dikatakan engkau adalah Rasulullah, utusan Allah. Fadlaqallahu birisalatihi. Allah mengutamakan dia punya risalah. Makanya dia punya umat banyak. Dalam satu riwayat dikatakan 1 juta lebih. Tapi pada saat itu apa yang dikatakan? Inni qataltu nafsan lam umar satu maru biqadliha. Aku punya satu dosa, kata Nabi Musa. Dosanya nggak banyak. Jadi ketika ada Bani Israel lagi berantem sama orang Yahudi, orang pasukan Fir'aun, dia misahin. Nabi Musa belain kaumnya Bani Israel, dipukul sama Nabi Musa. Kali pukul mati itu orang. Padahal dia lagi misahin kayak sengaja dia pukul. Dalam riwayat Israeliat, bukan riwayat kita, riwayat Israeliat, kekuatan Nabi Musa. Ini Nabi Musa nih. Dia kalau lagi begini dia pakai baju ngetat. Kalau kita kayak baju kaos ngetat, sumpama. Dia begitu aja tuh. Itu bulu-bulu dia bisa tembus tuh. Ini riwayat Israeliat. Kalau nggak mengganggu tauhid, boleh kita pelajarin tuh. Boleh kita sekedar tahu sejarah tersebut. Dia punya badan kuatnya luar biasa. Bahkan ketika malaikat maut ngintip, dipukul copot matanya. Ini Nabi Musa. Nabi bukan sembarang nabi nih. Kekuatannya luar biasa. Dia sekali mukul malaikat aja, malaikat pencabut nyawa lagi ngintip. Nabi Musa dipukul. Itu mengisyaratkan kalau di syariat kita ada orang nyolong di rumah kita, ada orang maling, ada orang ngintip, kita pukul, kita untuk menjaga kehormatan kita dibolehkan dalam syariat. Jadi kalau rumah kita ada orang iseng, kita timpuk pakai batu, boleh. Dalam syariat boleh. Tapi kalau dalam hukum Indonesia belum tentu. Maling, kita nangkep maling, kita hanya ditangkap ntar. Nggak boleh dibahas. Apa kata Nabi Musa? Aku punya dosa, aku pernah mengambil nyawa yang Allah tidak mengizinkan aku mengambilnya. Nafsi, idhabu ila ghairi, idhabu ila Isa. Habis Nabi itu. Adam gak mau, Nuh gak mau, Ibrahim gak mau, Musa gak mau. Kemudian fayatuna Isa, datanglah kepada Nabi Isa. Ayatuna Isa, ya Isa anta Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhum wa kallamtan nasa fil mahdi. Apa yang dikatakan serombongan orang tersebut? Ya Isa, engkau adalah Rasulullah, engkau adalah kalimat Allah yang dititipkan ke rahimnya Maryam, engkau adalah orang yang dititipkan ruhnya, engkau adalah orang yang berbicara pada saat baik kepada manusia. Salah satu manusia yang bisa berbicara dengan orang lain ketika masih baik, salah satunya mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Dengan dia punya keutamaan apa yang dikatakan? Di dalam riwayat tersebut tidak dikatakan dia punya dosa. Di riwayat lain, Anda cek di hadis lain, Nabi Musa berkata seperti ini. Aku tidak berani karena umatku menganggapku sebagai Tuhan. Sampai sekarang kan begitu. Kita punya saudara non-muslim tuh, nonis menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan. Karena dia merasa dianggap sebagai Tuhan, dia malu untuk memintakan syafaat kepada Allah. Kemudian apa yang dikatakan? Nafsi, idhabu ila ghairi. Pergi dariku. Idhabu ila Muhammad. Lahir. Izhabu ila Muhammad. Datang kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad, anta Rasulullah. Anta Rasulullah. Qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Isfa' lana ila rabbika. Apa yang dikatakan? Ya Muhammad, engkau adalah Rasulullah. Engkau punya dosa dari awal sampai akhir udah diampunin sama Allah. Wa khataman nabiyyin, engkau penutup para nabi. Kita mau kemana lagi minta syafaat? Kita udah nunggu 50.000 tahun, kita nunggu 100.000 tahun, ini syafaat belum datang-datang. Pengadilan Allah belum dicetuskan. Nisab belum dihamparkan, neraca belum dipanjangkan sama Allah. Ini sampai kapan nih kita begini? Ini hebatnya kita punya nabi.
Nih hebatnya kita punya Nabi, ketika serombongan tersebut memintakan syafaat, mereka curhat lagi. Apa? Ketika Nabi Adam sampai Nabi Isa dimintakan syafaat, mereka mengatakan ini sebelum Allah tidak pernah marah seperti ini sebelumnya. Rasulullah nggak berkata seperti itu. Nggak curhat. Rasulullah nggak pernah mengatakan dia punya dosa, karena Rasulullah maksum, terbebas dari dosa. Apa? Fa'antalaqa fa'ati tahtal arsy. Ketika serombongan tersebut meminta syafaat kepada Rasulullah, Rasulullah bangkit, dia langsung menuju kepada arsy-Nya Allah. Fa'akhirus sajidan, langsung sujud. Nggak pakai ngomong, nggak pakai curhat-curhatan seperti nabi-nabi yang lain. Langsung Rasulullah sujud, nunggu dia punya perintah dari Allah. Di dalam riwayat tersebut nggak dikatakan berapa lama Rasulullah sujud, nggak dikatakan berapa lama Rasulullah sujud, cuma dikatakan fa'akhiru sajidan li rabbi, kemudian aku tersungkur bersujud kepada Tuhanku. Summa yaftahullahu min mahamidihi. Ini hebatnya Rasulullah. Ketika Rasulullah bersujud menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di bawah tahtal arsy, tiba-tiba ada suara-suara memuji kepada Rasulullah. Pada saat Rasulullah tersungkur bersujud, datang suara-suara memuji, dan pujian tersebut tidak pernah diberikan kepada sebelumnya, kepada sebelum Rasulullah SAW. Kemudian apa yang dikatakan? Ya Muhammad, irfa' ra'saka, angkat kepalamu. Sal tu'ta, mintalah engkau diizinkan untuk meminta. Wasfa' tusaffa, mintalah syafaat, engkau diizinkan untuk memberi syafaat. 3 tuh. Apa dikatakan? Angkat kepalamu. Mintalah apa yang engkau minta. Logika kita kita punya istana gede. Siapa yang orang yang berhak kita masukin? Kita punya taman begitu mewah yang begitu luar biasa indah. Siapa yang pertama kali kita undang? Pasti keluarga kita. Nggak mungkin orang lain. Kekasih kita yang kita suruh masukin duluan. Ini gue punya rumah mewah, gue punya rumah indah, gue punya taman begitu mewah, di situ banyak makanan. Siapa yang mau duluan? Keluarga duluan pasti diutamain. Tuh. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Faqala, Rasulullah berkata, irfa' ra'si, aku mengangkat kepalaku. Ya Rabbi ummati, ya Rabbi ummati, ya Rabbi ummati. Rasulullah nggak berkata ya Allah Khadijah, ya Allah Fatimah, ya Allah Ali, ya Allah ya Hasan. Nggak berkata seperti itu. Nggak minta zuriat-zuriatnya, nggak minta istri-istrinya, tapi minta ya Rabbi ummati, ya Rabbi ummati, wahai Allah, wahai Tuhan umatku sampai 3 kali. Kemudian Allah menjawab, ya Muhammad, adkhil ila ummatika man la hisaba alaihi syai'un minal abwabil aiman min abwabil jannah. Ya Muhammad, masukkanlah dari umatmu. Nih, dari umatmu. Ya Muhammad, masukkanlah dari umatmu yang tidak dihisab min abwabil aiman, min abwabil jannah. Masukkanlah dari umatmu dari pintu-pintu surga sebelah kanan yang gak dihisab. Mudah-mudahan kita menjadi umat-umat yang tidak dihisab. Dikatakan dalam satu riwayat ada 70.000 Rasulullah punya umat yang tidak dihisab. Satu dari 70.000 tersebut bisa memberikan syafaat yang melahirkan nanti kelak orang-orang yang tidak akan dihisab. 70.000, satu orang kalau dia khatam Quran, dia habis Quran, dia bisa memberikan syafaat. Apalagi dia seorang kiai, dia seorang ustadz, dia seorang mubalik, dia bisa memberikan syafaat. Jadi bukan 70.000 doang toh. 70.000 itu nanti bisa memberikan syafaat. Yang kemarin kita bahas ada syafaat Al-Quran yang spesial. Kemudian di dalam hadis tersebut ditutup dengan perkataan seperti ini. Walladzi nafsa biyadi, demi zatnya yang jiwaku berada di tangannya. Rasulullah kalau bersumpah begitu. Walladzi nafsi biyadi, demi Tuhanku, demi zatku.
demi jiwaku yang berada di dirinya. Apa yang dikatakan Rasulullah? Rasulullah bersumpah, pintu surga bainal misra'aini ma bainal masair kama bainal Makkah wa Hajar. Dulu zaman Rasulullah belum ada yang namanya negeri Bahrain. Dulu namanya Busra. Makkah wal Busra. Ane pernah lihat nih, ane teliti di Google Map. Jadi surga itu punya 2 pintu. Dan banyak pintunya. Bentuknya seperti pintu 2. Jarak antara ma bainal misra'aini kama baina Makkah wa Busra. Itu seperti jarak Mekah dan Busra. Ane pernah cari di Google Map, ini ane teliti. Itu kalau kurang lebih luasnya 1 pintu, belum 1 pintunya lagi, 1272. Ada orang meneliti lagi 1500. Itu lebar pintu. Lebar 1 pintu. Ini pintunya begini, Pak. Jaraknya seperti 1200. Sumpama kita ambil paling dekatnya 1200. Dari mana ke mana? Dari sini kita ke Solo 700 kiloan ya, Sukron ya. Itu pintu luasnya 1270 kilometer. Ani pernah berpikir begini, ya Allah, pintu surga itu punya 8 pintu. 1 pintunya kalau kita kali 2, 1200. Berarti bang 2400 kurang lebih kilometer itu luas pintunya. Loh kan kita nggak bisa masuk. Allah. Padahal kata Rasulullah SAW itu nanti orang berdesak-desakan masuk ke dalam pintu itu. Mudah-mudahan kita termasuk tuh berdesak-desakan di pintu itu. Malu masih kita nggak bisa masuk ke situ. Itu luasnya tuh pintu lebih dari luasnya Jakarta sampai Solo. 2 kali lipatnya Jakarta Solo. 1 pintu ada 8. Ilokan itu kagak ada yang manggil kita, Mas Da masuk sini, Syukra masuk. Maka ada yang teriak begitu. Kuncinya apa? Miftahul jannah la ilaha illallah. Itu dapat Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin.